Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Selamat malam. Sudah, Kak. Udah ya. Ya. Eh, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan untuk ikut dalam webinar SKI Foundation 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadi Hadak Ilhami yang akan menjadi moderator dan menjadi penanggung jawab dari SKIF 2025. Saya mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu di webinar SKI Foundation Series Digital Marketing dengan judul Marketing 5.0 Transformasi Digital Marketing dengan AI. Yang mana webinar ini dilaksanakan pada Jumat 20 Juni 2025 pukul 19 sampai dengan 21 via Zoom dan live YouTube. Untuk kelancaran acara ini, mari kita mengawali dengan kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak dan Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan namanya, domisili, dan mungkin jika punya bisnis, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan bisnisnya apa dan sudah berapa lama dijalani bisnis tersebut. Maka Bapak Ibu bisa diramaikan di kolom chat.
Mungkin tadi untuk kita saling mengenal satu sama lain gitu Bu ya. Jadi kayak ada mungkin namanya siapa, domisilinya di mana, bisnisnya apa gitu kan. Oke, ada Bagas Bogor hadir. Ya, ya mungkin teman-teman yang lain bisa mengisi nama domisili gitu kan. Pak Rano Marjani, Bali hadir. Syafira, Surabaya. Muhammad Regi, Bandung hadir. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah memberikan responnya di link chat, Zoom, dan ada lagi nih, Pak Beni Sihombing, Medan hadir. Junaidi Nababan, Horas dari Medan. Hardian, Bekasi. Yudi, Depok. Nur Hafifah, Bogor. Indri, baik. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu persatu, namun saya mengapresiasi Bapak dan Ibu telah merespon di link Zoom chat. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang SKI Foundation itu apa. SKI Foundation adalah yayasan edukasi dan pemberdayaan lintas generasi yang berdedikasi untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, kompetitif, dan mandiri. Dalam 5 tahun terakhir, SKIF memberikan edukasi untuk mahasiswa, karyawan, UMKM, dan profesional secara gratis melalui webinar-webinar seperti ini. SKIF juga sekarang berkembang menjadi SKI Digital Marketing, lalu menjadi tempat uji kompetensi, yang mana adalah sinergi solusi akademi, terus menjadi juga sinergi solusi konsultan. Dan mohon doanya Bapak dan Ibu, karena kita akan mendirikan LSP, Sinergi Wirausaha Indonesia, yang mana di dalamnya ada sertifikasi UMKM, pendamping UMKM, digital marketing, dan konsultan inkubator bisnis. Baik, tanpa panjang lebar, selama 1 jam ke depan, Bapak dan Ibu akan mendengarkan langsung terkait dengan digital marketing dengan judul Marketing 5.0, Transformasi Digital Marketing dengan AI. Yang terhormat narasumber yang akan membawakan materi ini adalah Ibu Luki Widianti. Bisa hadir dulu Ibu Luki? Ya, Ibu Luki mungkin masih di mute. Halo, Ya, Kak Syadi. iya, selamat malam Ibu Luki. Ibu Luki ini adalah fasilitator coding dan AI di Kemendikmen, lalu juga Master Trainer AI dari DIA Kemendikti, founder of KPR Syariah Info, Certified Master Trainer BNSP, Certified Master Pendamping UMKM BNSP, Certified Digital Marketing Professional by BNSP. Event ini menurut saya menjadi spesial buat kita semua karena menghadirkan narasumber yang menarik dan berkompeten dan juga terverifikasi BNSP RI. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu nanti akan ada eh, absensi yang mana itu akan menjadi sertifikat dan menjadi absensi kehadiran di room chat. Dan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya akan ada sesi tanya jawab dan eh, saya tanya jawab dari sesi tanya jawab yang mana nanti di akhir setelah Bu Luki memaparkan bisa on mic atau juga bisa dari room chat di Zoom. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu Marketing 5.0, transformasi digital dengan AI yang akan dibawakan oleh Ibu Luki Widianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Ibu. Makasih, Kak Syadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Apa kabarnya Selamat malam nih? Ibu. Malam ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman gimana kondisinya? Di tempat saya lagi hujan gede nih kebetulan. Pada hujan nggak? Bengkulu cerah, Mbak. Terang ya. Oke.
Sebelumnya kita kenalan dulu ya, teman-teman. Ini banyak ya dari Bogor, Bali, Surabaya. Nah, yang teman-teman silakan diinfoin ya di kolom chat. Teman-teman ini bisnisnya apa, kemudian udah berapa lama nih bisnisnya. Ini ada Kak Hafifah ya dari Bogor, usahanya sambal botolan. Oke, Kak Indri eh, baru mau mulai ya. Kak Indri, Kak Safira ini baru mau mulai juga gitu. Nah, yang lain teman-teman nih yang dari jauh-jauh, dari Bali, Surabaya, Medan, bisnisnya apa nih? Yang sudah punya bisnis, bisa diinfoin ya. Wah, importer dan supplier Palu Gada, wih, dari 2020 udah lama ya, Kak Sofia. Nah, sekarang gimana nih? Dari 2020 ada perkembangan apa nih? Dari 2020 ke 2025, mungkin teman-teman yang punya bisnis bisa di-share perbedaannya dulu sama sekarang. Nih, Kak Rano juga baru mulai bisnis ya. Oke, saya izin screen ya, teman-teman. Sudah terlihat di tempat teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ini judulnya lumayan ya. Marketing 5.0, transformasi digital marketing dengan AI. Nah, kenapa nih namanya marketing 5.0? Apaan sih itu gitu ya. Nanti kita insya Allah akan belajar sama-sama. Sebelumnya saya mau kenalan dulu sama teman-teman. Nama saya Lucky Widianti. Aktivitas saya saat ini founder agency KPR Syariah. Ini adalah agensi penjualan properti dengan skema syariah untuk wilayah proyeknya sekitar di Jabodetabek. Kemudian saya juga fasilitator coding dan AI di Kemendikbudrismen. Insya Allah di kurikulum yang baru ini dari Kementerian Pendidikan itu akan ada kurikulum coding dan AI untuk anak sekolah ya. Jadi tahun ini insya Allah mulai bulan depan akan ada pelatihan untuk 100.000 guru dari SD sampai SMA SMK dan 40.000 guru TK SD TK PAUD ya. Jadi nanti anak-anak kita keponakan gitu ya, itu akan mulai belajar coding dan AI. Nah, kemudian saya juga master trainer di AI Ready ASEAN, ini dari Google dan ASEAN Foundation. Jadi kalau di dalam negeri mungkin dari Kemendikbudrismennya sudah mulai ke sekolah-sekolah dan Google juga melalui ASEAN Foundation itu serentak nih di tetangga-tetangga negara kita juga akan mulai belajar coding dan AI di sekolah-sekolahnya gitu. Kemudian saya master trainer AI di Deakom Digi, Digital Entrepreneur Academy. Saya juga master trainer AI di Ex Gapur Academy. Saya pernah jadi trainer digital marketing di Kemnaker, trainer website dan SEO di Cari Ilmu. Itu gitu ya teman-teman. eh untuk malam ini dan seterusnya saya adalah temannya teman-teman semua. Jadi teman-teman mungkin bisa sharing nanti ya sambil jalannya materi. Nah, yang tadi saya tanya ya ke teman-teman, teman-teman yang bisnis itu gimana nih? Ini ada share dari Kak Silvi ya. Sekarang terasa daya beli konsumen menurun.
Jadi beda banget ya, pensiun dan mulai slow. Oke. Gitu. Jadi beda banget dulu sama sekarang gitu. Nah, sekarang saya mau cerita dulu nih ke teman-teman tentang evolusi pemasaran. Apa sih evolusi pemasaran gitu? Jadi evolusi pemasaran ini dibikin oleh ada namanya Bapak Hermawan ya. Bapak Hermawan itu adalah Bapak pemasaran untuk Indonesia dan lingkupnya tuh udah dunia gitu. Jadi Pak Hermawan Kartajasa ini bersama dengan Pak Philip Kotler itu membuat yang namanya buku dan beliau ini adalah konsultan marketing. Tingkatnya tuh udah tingkat dunia gitu. Jadi dan buku-bukunya Philip Kotler ini adalah buku wajib buat teman-teman yang kuliahnya di pemasaran, eh, di jurusannya pemasaran dan bisnis gitu. Nah, eh, kemudian evolusinya ini udah sampai mana nih gitu. Jadi sekarang tuh udah di ke-6. Sebelumnya kita mulai dari yang pertama dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada marketing 1.0. Nah, jadi ceritanya kenapa ini dimulai? Awalnya itu dari Pak Philip Kotler itu kan beliau tinggalnya di Amerika ya. Nah, jadi orang-orang Amerika sempurna gitu. Nah, dengan produk yang bagus, yang sempurna, maka menyebabkan harganya mahal. Tapi itu nggak masalah, karena kondisinya lagi banyak uang gitu. Kayak teman-teman nih, misalnya teman-teman lagi punya uang nganggur gitu ya, uang nganggur 1 miliar. Biasanya tuh beli barang tuh udah nggak lihat harga, tapi pengennya yang terbaik gitu. Misalnya mau beli mobil, mobil itu yang terbaik, yang sofanya nyaman, yang AC-nya dingin gitu ya, yang larinya kencang gitu. Terus makanan juga maunya yang terbaik, yang enak, yang tampilannya bagus, yang dikemasnya juga menarik gitu. Pokoknya semuanya tuh yang terbaik. Nah, kalau mau bikin produk yang terbaik, tentu akibatnya adalah produknya jadi mahal gitu. Kalau ada uangnya sih nggak masalah ya. Produk mahal tapi terjualnya banyak itu nggak masalah. Dan kita akan senang-senang aja gitu. Itu yang pertama produk. Nah, kedua ada namanya marketing 2.0. Jadi ini tuh ada perubahan nih teman-teman. Yang awalnya uangnya banyak, nah terus akhirnya uangnya berkurang nih atau kondisinya menurun ekonominya. Karena ekonomi menurun, maka daya beli menurun juga dong. Gitu. Jadi produk-produk yang mahal banget itu nggak kebeli sama konsumen. Tapi kan kita harus jualan ya. Gimana caranya tuh kita harus tetap jalan gitu. Maka di sini di 2.0 ini produk itu dirubah. Yang tadinya sempurna ada yang dikurang-kurangin. Yang tadinya misalnya shampoo. Shampoo itu untuk bersihin kotoran rambut, biar rambutnya indah, biar rambutnya wangi, biar rambutnya mudah diatur, biar nggak ketombean. Nah, shampoo itu akhirnya jadinya mahal, teman-teman. Karena mahal, nggak kebeli, gimana caranya dikurangin? Jadi, produk itu lebih spesifik, lebih sesuai dengan kebutuhannya customer. Kalau customernya butuhnya sampo penghilang ketombe, dibuatlah sampo khusus ketombe. Kalau rambutnya gampang rontok gitu ya, maka dibuatlah sampo yang bikin rambutnya tuh kuat, nggak gampang rontok. Jadi dibikinnya itu produk yang spesifik. Dan itu nggak masalah gitu. Atau misalnya teman-teman yang tadinya target marketnya luas gitu ya, akhirnya target marketnya dipersempit karena sesuai sama kebutuhan dan keinginan customer. Supaya apa? Supaya produknya itu tetap bisa terjual. Karena kan harganya jadi lebih murah kan ya. Jadi lebih terjangkau oleh konsumennya. Itu. Ini yang kedua.
Makanya di yang kedua ini ada istilah customer adalah raja. Karena kita bikin produk itu betul-betul sesuai sama kebutuhannya konsumen gitu. Jadi nggak yang awalnya kita bikin produk sesuka kita, tapi sekarang diganti. Jadi bikin produk sesuai sama customer. Misalnya nih teman-teman jualan masakan Padang gitu. Kalau rumah makan Padang itu ya kan menunya banyak ya, bisa belasan menu gitu. Nah, mungkin dulu laku semua tuh, ada misalnya 20 menu gitu ya. Ada ayam bakar, ada rendang, ada ayam goreng gitu, ada 20 menu. Itu dulu tuh laku semua. Tapi sekarang kondisinya lagi susah gitu ya. Nggak bisa tuh jual 20 menu. Maka teman-teman bisa di riset, bisa dievaluasi produk-produk mana aja nih yang lakunya kencang. Produk-produk mana yang lakunya tuh tambah lama tambah turun. Produk yang tambah lama tambah turun, tambah nggak laku, maka teman-teman bisa cut. Nggak usah dijual lagi. Ngapain gitu kan? Jadinya sampah gitu. Jadinya tuh buang-buang bahan baku gitu ya. Teman-teman bisa fokus ke produk-produk yang memang penjualannya bagus. Gitu. Ini yang kedua. Nah, selanjutnya ada marketing 3.0 atau sustainability. Pak Hermawan ini dapat inspirasi dari Nabi Muhammad gitu ya. Jadi Rasulullah itu adalah the best ada gitu ya. Jadi emang beliau tuh emang Masya Allah banget gitu. Nah, Pak Hermawan ini menciptakan marketing 3.0 itu terinspirasi dari Rasulullah dan kemudian konsultasi sama AA Gim. Di situ ketemulah bahwa bisnis itu harus mulainya yang baik, prosesnya yang baik, supaya hasilnya baik atau sustainability. Jadi hasilnya itu berkelanjutan. Makanya bisnisnya harus yang baik. Kalau teman-teman jualan makanan gitu, misalnya teman-teman jualan ayam goreng, harus produknya itu harus bagus, harus baik. Dari ayamnya yang sehat gitu ya. Kemudian namanya juga ayam goreng. Ayam goreng itu kan identiknya makanan halal gitu. Nah, itu berarti harus semuanya bahannya halal, prosesnya halal, dan ada sertifikasi halal. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh, tapi kan sertifikasi halal tuh mahal. Karena untuk ayam goreng itu tidak bisa sertifikasi halal yang gratisan. Atau ini ya, jadi sertifikat halal ada dua, ada yang gratisan, dan ada yang berbayar. Kalau untuk produk hewan itu harus yang berbayar. Dan itu mahal. Teman-teman nggak bisa bayar gitu. Maka teman-teman eh, nggak bisa nih pasang langsung aja ayam goreng halal gitu. Karena itu berarti ada proses yang belum teman-teman lakukan, yaitu proses sertifikasi halal. Kemarin masih rame ya, ada yang jualan ayam yang banyak konsumennya adalah Muslim. Ternyata pas ditelusuri ada prosesnya yang dia tidak halal. Ada bahan-bahan yang tidak halal. Makanya konsumennya marah gitu. Nah, itu adalah merusak bisnis sendiri, teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau sustainable, kalau mau berkelanjutan, maka bisnisnya itu mulainya dari yang baik, prosesnya secara baik supaya hasilnya juga baik gitu. Jadi ini fokus pada nilai dan kemanusiaan. Ini adalah dasar-dasar bisnis gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bisnis itu dasarnya adalah ini, 3 poin ini. Dari produk, kemudian harus punya target market yang spesifik, tahu konsumennya butuhnya apa, itu adalah produk yang dibuat. Dan yang pasti adalah sustainability ya. Jadi harus baik gitu ya. Harus fokus pada nilai dan kemanusiaan. Nah, terutama buat teman-teman yang misalnya nih mau ikutan pendampingan bisnis. Kan sekarang udah banyak banget ya pendampingan bisnis, baik itu dari kementerian, baik itu dari swasta, itu udah banyak banget. Nah, syaratnya itu adalah di tiga ini, teman-teman. Produknya harus bagus, kemudian juga spesifik ya, menyelesaikan masalah konsumennya itu dengan cara yang spesifik, dan diproses dengan yang baik
fokus pada nilai dan kemanusiaan. Termasuk fokus pada nilai dan kemanusiaan ini buat teman-teman yang bekerja sama atau teman-teman yang meng-hire ke ini ya, ke teman-teman difabel, disabilitas gitu. Jadi buat yang mau ikut pendampingan gitu ya, ikut pendampingan di kementerian itu kalau teman-teman bekerja sama dengan teman-teman disabilitas itu adalah poin tinggi banget gitu. Karena peduli sama lingkungan, peduli sama kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada karyawannya gitu ya, atau ada suppliernya, kan ada komunitas-komunitas difabel gitu ya. Teman-teman memberdayakan dari teman-teman difabel itu maka teman-teman akan dapat nilai yang bagus banget gitu. Ini adalah dasar-dasarnya. Jadi marketing 1.0, 2.0, 3.0 ini ada di sini ya, ada di tiga dasar ini. Nah, selanjutnya ada 4.0 atau mulai digital. Jadi ini sudah mulai masuk internet. Sudah mulai masuk internet, makanya ada kita jualan di online gitu. Kalau dulu, kalau misalnya belajar digital itu selalu pertanyaannya, teman-teman yang sudah go digital siapa? Yang sudah belajar jualan online siapa? Yang sudah jualan offline siapa? Gitu. Itu adalah pertanyaannya ya. Buat tahu nih, udah sampai mana sih bisnisnya? Gitu. Nah, jadi ada mulai masuk nih dari yang tradisional, yang offline-offline ya, yang jualannya di toko offline gitu ya, mulai masuk ke digital, mulai masuk jualan di marketplace, mulai masuk jualan di sosial media. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman ya, teman-teman yang sudah jualan di sosial media ataupun di marketplace nih siapa aja nih? Boleh di-share ya, teman-teman. Boleh diceritain nih yang udah jualan online-nya di mana, di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau di Marketplace, di Topet. Afiliat, oke. Afiliat apa nih, Kak? Di TikTok kah atau di mana? Bahasa Telegram. Oke. Yang teman-teman jualan di Marketplace ada? Atau yang jualan di Instagram, di Facebook, di TikTok? Ada nggak yang jualan di TikTok? Kebanyakan barang cewek. Oke. Bagus nggak, Kak? Jualan di TikTok bagus nggak? Marketplace hanya untuk cek member saja, bukan yang pertama. Sosial media untuk diarahkan ke grup. Nah, teman-teman yang jualan di Marketplace, dulu sama sekarang ada bedanya nggak? Terutama semenjak pandemi ya. Ada perbedaan nggak sih semenjak pandemi sampai sekarang? Jadi sebelum pandemi itu kita kayak masih belajar banget ya tentang digital. Kita masih buat teman-teman yang belajar yang baru jualan di marketplace itu dari marketplace itu lagi getol-getolnya tuh ayo belajar belajar di marketplace gitu ya supaya penjualannya bagus gitu itu sebelum pandemi ya. Nah kemudian pandemi pandemi itu jadi memaksa kita untuk berubah ya berubah perilakunya berubah kebiasaannya yang tadinya kita kalau belanja itu ke toko ke Tanah Abang, kemana, ke mall gitu ya. Kita akhirnya belanjanya dari rumah. Kita jadi dipaksa untuk melek digital gitu. Banyak teman-teman UMKM yang tadinya belajar digitalnya
iya-iya gitu ya, males-malesan gitu. Pas pandemi itu berasa banget karena nggak bisa keluar ya. Nah, kalau nggak ngerti belajar, nggak ngerti jualan di marketplace, nggak tahu jualan di sosial media, ya tambah hancur bisnisnya gitu. Jadi pandemi itu benar-benar kita dipaksa untuk go digital. Dan ketika pandemi itu, akhirnya tuh kita jadi biasa sama yang namanya belajar online juga ya, kayak sekarang belajar di Zoom jadi biasa gitu. Termasuk sekolah juga jadi biasa belajar di online. Nah, kalau dulu untuk digital, teman-teman misalnya nih di website gitu. Kalau dulu tuh website yang biasa-biasa aja juga laku. Website yang tampilannya biasa banget juga udah terindeks di Google gitu. Tapi semakin maju sekarang, maka website itu harus keren. Harus keren, harus sesuai sama aturan Google, baru bisa terindeks. Kemudian untuk jualan juga ya. Kalau misalnya dulu bikin postingan di Instagram, teman-teman cukup posting, kemudian kasih hashtag yang banyak, hashtag 20, 30 gitu ya. Itu mungkin teman-teman udah bisa menghasilkan, udah bisa closing istilahnya gitu. Tapi sekarang berubah ya. Jadi in- Instagram, TikTok gitu. Marketplace itu udah berubah karena sekarang masuk ke AI. Jadi kalau dulu cukup teman-teman rajin posting aja itu sudah bisa jualan, sudah bisa closing. Tapi kalau sekarang enggak. Karena adanya AI atau artificial intelligence gitu ya. Nah, AI ini apa sih teman-teman? Kalau menurut teman-teman, ada yang mau sharing kira-kira AI itu apa ya? Kita sekarang sudah ada di marketing 5.0. Oke, AI kecerdasan buatan, mesin pintar. Oke. Jadi lagi rame banget nih AI gitu. Nah, AI ini eh terus untuk membantu manusia untuk mempermudah pekerjaan, teknologi yang memudahkan untuk mendapatkan ide dan informasi. Oke. Jadi kalau cerita AI ini tuh kayaknya baru banget kemarin gitu ya. Padahal ternyata sebenarnya AI itu udah ada dari lama gitu. Dari tahun 50-an. Adakah teman-teman yang kelahiran tahun 50-an di sini? Ya, sudah pengguna AI ya, Kak Sophia ya. Jadi ceritanya awal mulanya AI itu ilmuwan-ilmuwan komputer gitu ya, membuat teknologi yang tujuannya adalah membantu manusia. Gitu. Jadi benar banget teknologi untuk membantu manusia. Nah, saya pengen kita sepakat dulu nih, AI adalah digunakan untuk membantu manusia. Jadi bukan musuh ya, tapi membantu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi ini terus dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan komputer. Dengan namanya tuh juga ganti-ganti terus gitu ya, sampai akhirnya ke ke sekarang namanya AI. Nah, AI ini jadi eh, ada yang bilang AI itu menghilangkan pekerjaan gitu kan, menghilangkan pekerjaan, mengganti manusia kayak gitu. Jadi ada yang udah mental block gitu, ngeblocking dulu tentang AI gitu. Padahal sebenarnya enggak, AI itu memang diciptakan untuk membantu kita. Contoh banget, AI itu sebetulnya udah ada ya di rumah kita, di rumahnya teman-teman. Kayak misalnya kalau zaman dulu banget tuh di orang tua kita masak nasi tuh
apa ya, pakai dandang, dikukus apa segala macam gitu. Nah, kalau sekarang tuh udah enggak. Jadi ada namanya Magic Jar. Nah, Magic Jar itu adalah tools kecerdasan buatan. Jadi emang dibuat untuk membantu kita, untuk membantu pekerjaan kita. Konsepnya tuh kayak gitu, konsep paling sederhananya banget. Jadi bukannya musuh kita ya, tapi adalah untuk membantu kita. Kayak misalnya marketplace. Marketplace-nya teman-teman mungkin misalnya sama-sama Tokopedia ya. Teman-teman buka Tokopedia, saya buka Tokopedia. Nah, sekarang di semua marketplace itu sudah dipasang AI. Jadi walaupun sama-sama buka Tokopedia, tampilan di teman-teman sama tampilan di saya itu beda gitu. Karena ada AI-nya. Jadi AI itu membuat lebih personalisasi gitu. Makanya kita kalau bikin konten itu akhirnya juga harus personalisasi gitu. Nanti kita akan praktek sedikit-sedikit ya tentang gimana sih pakai AI. Dan kita di poin 5.0 ini bukan poin yang terakhir teman-teman, tapi ada yang namanya immersive atau 6.0. Jadi ke depannya, kalau di digital itu masih ada perbedaan, orang jualan di online, orang jualan di offline, ke depannya imersif itu adalah gabungan. Jadi jualannya A, yang harganya segini, gitu, yang warnanya ini, teman-teman itu udah tahu. Jadi ketika sampai di toko offline, teman-teman langsung tinggal ini loh produk yang saya mau, gitu. Makanya penting banget ketika teman-teman membuat konten, itu jadi harus detail, harus spesifik gitu. Supaya ketika membuat orang tuh penasaran, membuat orang tuh benar-benar tertarik mau datang ke tokonya teman-teman gitu. Jadi imersif ini adalah sudah double ya, sudah lebih canggih lagi. Jadi online dan offline digabung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita ke slide berikutnya? Nah, selanjutnya perbedaan cara berpikir manusia dengan AI. Jadi kalau manusia itu kita punya pengalaman hidup gitu ya. Kita ada intuisi, kita punya emosi, perasaan gitu. Nah, itu semua tuh AI nggak punya. AI itu adanya data, data dan algoritma. Nah, baru ketemunya di logika. Makanya kalau kita menggandeng AI untuk menyelesaikan pekerjaan kita, itu akan dia lebih bagus, akan lebih cepat gitu. Kemudian kekuatan AI dalam transformasi pemasaran digital. Jadi personalisasi tingkat tinggi. Nah, AI menganalisis data untuk memahami preferensi pelanggan secara mendalam. Jadi lebih personal. Makanya ketika kita bikin konten, itu penting banget yang namanya riset. Konten kita itu buat siapa sih gitu. Kemudian analisis data yang lebih cepat dan akurat. Jadi AI mampu memproses big data untuk mengidentifikasi tren perilaku konsumen dan mengukur efektivitas kampanye. Nanti kita akan coba ya, gimana sih cara analisis datanya. Selanjutnya ada efisiensi biaya dan waktu. Nah, ini yang benar-benar berasa banget. Jadi yang tadinya waktu ngerjainnya misalnya seminggu gitu ya. Tapi dengan bantuan AI itu dalam hitungan jam itu bisa selesai. Nah, selanjutnya pemanfaatan AI untuk UMKM dan bisnis online. Jadi pertama AI bisa digunakan untuk riset marketing. Ada Google Trends, ada Google Analytics, ada Abersages gitu ya, ada keyword tools. Ini kita bisa lakukan riset.
Yang kalau dulu mungkin riset itu khusus untuk orang-orang yang jago statistik, jago matematika gitu ya, jago komputer. Tapi dengan adanya AI, kita bisa pakai kayak Google Trends ini dan Suggest ini bisa gratisan teman-teman. Nah, Google Analytics ini bisa teman-teman dapetin di websitenya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman websitenya terpasang Google Analytics, maka akan dapat hasilnya nih. Gitu. Selanjutnya AI untuk copywriting. Ada ChatGPT, Gemini, Copilot gitu ya. Tambah lama tuh tambah banyak ya toolsnya. Selanjutnya AI untuk pembuatan konten. Nah, untuk bikin gambar dan juga untuk bikin video. Jadi kayak Kak Sophia ini sudah biasa ya Kak ya untuk bikin, untuk pakai tools-tools AI ya. Nah, sekarang waktunya bergerak ke era marketing 5.0. Jadi ini adalah era baru ya teman-teman. Kalau dulu tuh kalau masih eranya digital marketing, belajar setahun sekali ya untuk update itu masih oke, masih nggak ketinggalan zaman gitu. Tapi kalau di sekarang nih, di zamannya AI, jadi nggak pakai tools itu 2 minggu aja, itu udah berubah banget ternyata toolsnya. Jadi benar-benar cepat gitu. Nah, kemudian adopsi bertahap ya. Jadi menerapkan AI-nya secara pelan-pelan, tapi kita masih tetap utamakan sentuhan manusia. Makanya tetap harus ada human touch gitu ya. Nah, langkah konkret. Jadi mulai eksplorasi tools AI sekarang dulu. Baru mulai bulan ini pakai AI, belum belajar yang video. Ya, nanti kita sama-sama belajar ya, Kak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ya, baik untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa on mic dan mungkin juga bisa on cam dan mungkin kalau misalkan emang eh, bisa juga di room chat ya. Bisa langsung ditanyakan ke Bu Lucky terkait dengan misalkan apa yang ingin ditanyakan terkait bisnis segala macam itu bisa by Zoom chat atau mungkin di on cam. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, saya mau ini ya, mau demoin ya. Oke, sudah muncul. Sudah Ibu. Nah, jadi saya mau demoin ke teman-teman untuk memakai ChatGPT. Nah, ini ChatGPT yang biasa ya. Sama ya dengan teman-teman mungkin ChatGPT-nya seperti ini. Nah, kalau biasanya kita zaman Google ya, ketika kita nyari sesuatu di Google itu kita biasanya ngetiknya itu adalah kata kuncinya gitu ya. Tapi kalau pakai AI itu ternyata nggak begitu mainnya gitu. Tapi kita harus bikin prompt atau kita harus merangkai kata-kata dulu. Informasi apa sih yang mau kita mau cari? Oh ya maaf saya ada yang lupa. Sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman yang sudah punya bisnis ya, yang sudah punya bisnis produknya apa aja nih? Jadi saya mau demoin cara riset produknya.
Nah, untuk riset produk kita bisa riset yang paling gampang banget dan teman-teman bisa praktekin baik itu pakai handphone ataupun pakai laptop gitu. Perlengkapan rumah tangga hingga fashion. Fashionnya apa nih, Kak? Konsultan desain dan arsitektur. Yes, keren. Oke, sandal ya. Sandal sepatu tas. Kita pakai satu produk. Nah, jadi di teman-teman ini adalah Google Search. Jadi biasanya kita kalau mau ke Google itu selalu kita pakainya adalah kata kunci. Nah, sekarang kita mau riset sandal ya. Nah, ini sandal. Di sini ada tools atau alat. Nah, kalau diklik itu muncul nih 395 juta pencarian sandal. Gitu. Nah, ini kita bisa klik. Jadi ada keyword-keyword ya, sandal wanita terbaru, sandal pria, macam-macam. Gitu. Nah, coba kita pilih sandal wanita. Ya, nah ini. Kemudian kita ke Google Trend. Google Trend ini adalah salah satu tools milik Google yang berisi data tren apa atau kata apa sih yang paling banyak dicari sama orang. Misalnya sandal, ya. Nah, ini ada Indonesia, ini negara, kemudian ini waktu, bisa di 12 bulan terakhir. Nah, ini grafiknya. Jadi tren sandal itu lebih stabil. Ada waktu-waktunya meningkat. Nah, tren ini bisa teman-teman gunakan untuk stok. Jadi ketika meningkat, maka stoknya diperbanyak. Kemudian ini adalah lokasi ya. Lokasi-lokasi yang mencari sandal. Ini. Kemudian kalau sandal wanita. Nah, ternyata sandal wanita itu lebih sedikit pencariannya dibandingkan sandal. Nah, data ini bisa di-download, teman-teman. Data ini bisa di-download. Kemudian ini subwilayahnya juga, query-nya juga. Ya. Datanya ini buat apa? Datanya ini untuk kita pakai di AI. Jadi ketika teman-teman memakai tools AI, terutama eh, ini ya ChatGPT atau Gemini itu sebaiknya sebanyak-banyaknya data. Semakin banyak data, semakin beragam data itu akan semakin bagus. Nah, ini adalah ChatGPT yang biasa. Tapi kalau saya, biasanya saya pakai ChatGPT custom. Nah, ChatGPT ini sudah dimasukkan banyak prompt yang sesuai untuk bisnis UMKM. Gitu. Ini tampilannya, jadi sudah ada prompt yang diisi di sini. Nah, untuk pertama kali langkahnya adalah ini ya. Jadi sudah ada promptnya, tinggal diklik aja. Ketika kita membuat prompt, jadi yang pertama itu kita mengkondisikan si ChatGPT itu sebagai siapa, gitu. Kalau kita mau eh, tentang bisnis, maka kondisikan bahwa ChatGPT itu adalah konsultan bisnis atau mentor bisnis, gitu. Kalau teman-teman pengen desain gitu ya, pengen tentang desain, maka sebagai ahli desain. Tapi kalau teman-teman ahli desain tuh apa ya? Saya nggak tahu namanya. Gitu. Nah, teman-teman bisa cukup tulis sebagai expert. Teman-teman boleh coba di bisnisnya teman-teman. Ini saya tulis di kolom chat ya, supaya teman-teman juga bisa praktek.
Nah, ini teman-teman diminta data awal. Kenapa diminta data awal? Supaya hasilnya itu sesuai sama yang kita butuhkan. Karena ini produknya Kak Sophia, saya akan minta datanya Kak Sophia. Jadi walaupun bukan asli atau gimana, di ini aja ya Kak ya, ini sebagai demo aja. Nah, Kak Sophia mereknya apa nih Kak? Kak Sophia. Atau boleh ini ya, Mungkin yang sambal tadi menarik tuh sepertinya sambal. 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 Oke, mau ganti sambal atau apa nih? Gimana? Mau ganti sambal atau bisnisnya Kak Sophia? Coba kita bisnisnya Kak Sophia dulu ya. Nama produknya sandal ya tadi ya, sandal. Ini ada sandal wanita juga nggak Kak? Oke, ada sandal wanita ya. Nah, kemudian fiturnya. Fiturnya ini apa nih gitu? Fiturnya misalnya harum. Sandalnya harum gitu Kak. Oh, Misalnya sandal. karena mungkin usahanya Kak Sofia ini dia just tip kan Bu. Jadi mungkin brandnya banyak gitu, nggak fokus di cuman sendal. Mungkin mungkin ada tas juga, mungkin ada parfum, mungkin ada makanan gitu. Oke, kita fokus di satu ya. Misalnya sandalnya nyaman dipakai gitu ya. Tidak bikin sakit kaki gitu ya. Tidak bikin kaki sakit gitu ya. Modelnya up to date gitu ya. Model terbaru ya. Oh, ciri khasnya itu memang sandalnya harum gitu ya. Mungkin jadi unit selling pointnya itu kali Bu. Harum. Oke. Nah, kemudian keunggulan fungsionalnya. Bisa dipakai untuk kemana nih? Ini sandal untuk sehari-hari atau untuk kemana nih, Kak? Misalnya dipakai sehari-hari bisa, bisa juga buat ke pesta gitu ya. Oh oke, casual style. Bisa untuk hadiah gitu ya. Nah, kemudian keunggulan emosionalnya. Karena ini import berarti mungkin modelnya ini ya, modelnya masih jarang gitu ya. Kadang kan kalau perempuan pakai produk yang banyak
ketemunya tuh suka malu gitu ya. Menambah kepercayaan diri gitu ya, karena mungkin mahal. Oke, ini. Nah, selanjutnya ada keyword. Nah, keyword yang tadi kita pakai ada sandal wanita terbaru, sandal wanita kekinian gitu ya. Kemudian tadi kan kita sudah riset ya teman-teman. Nah, hasil risetnya ini kita masukkan ke ChatGPT. Jadi caranya ini semua di blog. Ini agak apa ya, agak ribet ya. Oh, harus keluar dulu gitu. Nah, jadi data-data itu dimasukkan ke sini, baru diisi gitu ya, baru dikasih prompt. Nah, Kak Sophia, ini sesuai nggak sama bisnisnya Kak Sophia? Jadi ini segmentasinya ya, demografinya, geografinya, psikografinya, perilakunya. Nah, kemudian ini targetingnya nih, menentukan target pasar utama. Nah, ini dibaca ya, data Google Trends menunjukkan peningkatan pencarian. Jadi sama dengan ini ya, peningkatan pencarian.
Nah, Kak Sophia, tagline-nya apa nih, Kak? Tagline bisnisnya. Iya, harus dicoba, Kak. Jadi, satu kali Kak Sophia ini kan banyak ya produknya ya. Nah, kalau mau produk yang lain, maka Kak Sophia jangan di sini lagi, tapi di New Chat. Karena nanti jadi campur gitu. Ini khusus sandal aja gitu. Jadi kalau mau bikin produk yang lain nih, mau riset produk yang lain, maka ke New Chat ya. Supaya nggak campur hasil risetnya. Jadi STP-nya ya, segmentation, targeting, positioning. Selanjutnya kita ke pembuatan bayar pesona. Bayar pesona ini apa sih? Bayar pesona ini adalah kira-kira orang yang beli produk kita tuh kayak gimana. Nah, ini buatan tiga bayar pesona. Jadi kalau di ChatGPT biasa, kalau teman-teman promnya kayak gini doang, ya maka hasilnya itu terlalu umum gitu. Tapi kalau di ChatGPT custom ini karena sudah dimasukin banyak prompt, maka walaupun promptnya simple, tapi sudah detail. Ini adalah bayar pesanannya. Iya betul Kak. Bisa sampai ke BMC ya. Teman-teman yang lain ada yang ikut praktek. Mungkin Ada yang ikut teman-teman yang praktek. lain lagi fokus untuk bisnisnya sendiri nih Bu, lagi di Google-nya masing-masing. Pernah untuk data pesanan ya. Bisa ada yang keliru. Ada kendala nggak teman-teman? Ya untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau ingin mencoba dengan produknya sendiri gitu, bisa di laptopnya masing-masing atau juga mungkin bisa ditaruh di eh, link ditaruh di room chat gitu, biar ntar dicoba sama-sama gitu. Oke, ini Kak Yudi nanya, tadi di promnya ada angka-angka. Itu ngambil data dari Google Trend. Iya betul Kak. Jadi tadi waktu saya mau kopas ke sini tuh nggak bisa, harus di stop dulu screennya gitu. Jadi data-data dari Google Trend, ini kan di download ya. Di download hasilnya tuh kayak gini, ada tiga data ini. Nah, tampilannya, tampilannya tuh, nah, tampilannya kayak gini, Kak. Tampilannya kayak gini.
Ini di copy, paste ke, nah pastenya ke sini. Ini, ini saya biar cepat cuma satu ya. Tapi kalau mau hasil riset yang beneran, ya empat-empatnya di paste ke sini. Makanya di sini ada ini ya, ada data Google Trends menunjukkan peningkatan pencarian sambil wanita terbaru. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin konten ya. Lanjutkan ke pembuatan konten. Buat teman-teman yang suka galau, suka kehabisan ide, mau bikin konten apa ya? Nah, kalau teman-teman ada kalendernya, itu akan lebih terarah, lebih terstruktur gitu. Jadi ada konten pilarnya, misalnya hari pertama edukasi, hari kedua promosi, hari ketiga informasi gitu ya. Untuk teman-teman posting di sosial media gitu. Karena kalau teman-teman postingnya jualan, 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 dulu kan orang bosen ya. Tapi kalau isi postingannya itu variatif, ada edukasi, ada promosi. Nah, ini bisa bikin nambah followernya teman-teman. Banyak ya ini ya kontennya ya. Jadi Iya emang banyak. apa namanya memudahkan untuk orang yang mungkin tidak bisa bikin konten. Jadi udah ada panduannya gitu Bu ya. Jadi tiap hari ada aja gitu. Biar kebaca juga secara apa namanya digitalnya gitu. Iya betul. Oke teman-teman, ada kesulitan nggak? Nah, selanjutnya kita bikin konten ya. Buatkan konten. Kita minta ChatGPT aja yang bikin konten. Nah, ini kan ada tanggalnya ya. Ada hari pertama, kedua gitu kan. Buatkan konten. Yang tapi biar personal gitu ya. Nah, ini kalender kontennya digabungkan sama bayar pesonanya. Jadi ini kan bayar pesonanya ada tiga nih teman-teman. Ada satu, dua, tiga. Nah, kita gabung ini dengan bayar pesona nomor satu. Ya, Kak Yeri. Jadi ini bisa mau teman-teman buat sebulan gitu, 3 bulan gitu ya. Itu bisa banget. Nah, dibikinin captionnya juga. Jadi tinggal kopas-kopas aja ya.
Nah, ada yang mau dibikinin video skripnya? Boleh Bu dicoba aja untuk satu buat sekalian aja biar ada video skripnya buat jadi contoh juga untuk mungkin teman-teman. Ini ini bisa gratisan kok, Kak. Kalau yang gratisan jadi terbatas ya. Mungkin eh, ada batasan bikin promnya sih, Kak. Gitu. Sama yang langganan. Oh enggak, ini ChatGPT custom ini bisa dipakai ke ChatGPT kakak yang gratisan ataupun yang berbayar. Jadi selama kakak sudah punya akun ChatGPT, buka dulu ChatGPT-nya kakak, dibuka dulu ya Kak Beni. Nah, terus yang tadi saya kasih linknya, baru dipaste ke situ. Bisa kok dipraktekin sama bisnisnya teman-teman. Ini kan sudah ada ininya ya, apa sih namanya, prompt gambarnya ya. Nah, kalau saya biasanya bikin gambarnya itu ada tools namanya Leonardo. Leonardo.ai. Ini juga ada yang gratisan, ada yang berbayar. Nah, jadi teman-teman tinggal dibuka aja Leonardo.ai-nya, kemudian klik Get Started. Kayak gini tampilannya. Jadi bisa pilih ya teman-teman mau bikin video, mau bikin gambar, gitu. Bisa pilih di sini. Nah, tinggal diklik aja image. Ini tampilannya. Jadi di paling kiri, teman-teman bisa pilih nih mau yang model kayak gimana nih nanti hasilnya, gitu ya. Tapi setiap model ini ada angkanya, teman-teman. Jadi Leonardo itu memberi kredit, memberi kredit sehari itu 150 kredit. Ini ya, di atas kelihatan nggak? 150 kredit. Nah, kredit itu akan berkurang sesuai sama pemakaian kita. Misalnya dalam sehari teman-teman pakai kreditnya 100. Berarti kan masih ada 50 tuh. Itu nambah ke besok gitu. Nah, itu nggak nambah sama aja. Jadi kalau sekarang makainya 100, besok tuh juga dikasihnya 150 juga. Nah, ini bisa dipilih teman-teman mau yang mana. Misalnya ini.
Ini juga. Kemudian stylenya apa? Kontrasnya apa gitu ya. Ini bisa dipilih-pilih sendiri. Kemudian dimensinya berapa, mau yang mana gitu ya. Nah, tadi kan sudah dibikinin nih sama ChatGPT. Sekarang kita tinggal pakai aja. Gemini App sekarang lebih real lagi dalam genre itu. Iya betul, lagi ini banget ya, lagi hype banget nih VO3 nih. Kak Latif juga sudah pakai VO3. Ini hasilnya ya. Nah, tinggal dipilih aja nih. Coba kalau bikin gambar ini sendiri. Wih, keren. Coba di-share dong Kak Latif hasilnya. Iya emang harus pakai VPN ya. Jadi ribet gitu. Keren nih sudah bisa. Saya malah belum bisa nih Kak pakai VPN. Udah nyoba tapi tetap nggak bisa. Udah coba pakai VPN. Kenapa begitu-begitu simpel? Maksudnya apa nih Kak Sano? Kadang suara nggak putih. Iya harus VPN yang bagus juga. Coba dong di-share nih Kak Latif yang pakai VO3-nya. Biar kita nonton bareng-bareng. Izin Bu Luki, ini ada pertanyaan mungkin yang terlewat ya dari Pascalino. Ya, Bu izin kan satu sisi AI bagus buat perkembangan bisnis, tapi di sisi lain juga AI juga bisa menggantikan posisi pekerjaan yang menyebabkan lonjakan pengangguran. Untuk dari Ibu sendiri, apakah Ibu setuju dengan AI dan terus ada di era zaman sekarang atau harus dimusnahkan? Mungkin eh, bantu dijawab, Bu. Oke. Iya, tapi di satu sisi AI juga bisa menggantikan posisi pekerjaan gitu ya. Jadi emang teman-teman yang namanya perubahan itu kan selalu ada ya. Tinggal kitanya gimana ada adaptif apa enggak sama perubahan itu gitu. Jadi kayak dulu juga nggak ada handphone, akhirnya sekarang ada handphone gitu kan. Jadi namanya teknologi itu pasti terus ada. Nah, menyebabkan lonjakan pengangguran. Ya, bagaimana ya? Sedih juga gitu. Seperti kayak misalnya di beberapa rumah sakit besar itu di sekitar saya itu udah mengurangi customer service-nya. Jadi yang biasanya misalnya kalau kita daftar ke rumah sakit langsung ke customer service, ke orangnya, ke karyawannya. Tapi sekarang karena adanya teknologi, jadi kita pakainya online. Jadi itu mengurangi jumlah karyawan gitu ya. Yang akhirnya benar nih menyebabkan lonjakan pengangguran. Nah, sekarang tinggal milih aja teman-teman mau adaptif apa enggak gitu. Mau belajar apa enggak, mau nyiapin diri apa enggak sama perubahan teknologi gitu. Karena kalau kitanya enggak berubah, ya kita akan kena juga gitu. Salah satu mentor saya tuh
selalu ngasih quote-nya gini, kita harus adaptif sama teknologi. Karena kalau enggak, kalau ketinggalan, maka pilihannya cuma dua, mati mendadak atau mati pelan-pelan gitu. Dan AI ini emang benar-benar cepat banget perubahannya. Kalau dulu tuh, kalau belajar digital marketing ya, kayak misalnya Facebook Ads gitu ya, mungkin untuk update yang terbarunya itu setahun sekali atau setahun dua kali itu masih relevan ilmunya gitu, nggak ketinggalan-ketinggalan banget. Tapi kalau AI ini hitungannya minggu loh. Dalam seminggu dua minggu itu tools itu ada perubahan gitu. Jadi emang kita benar-benar, saya ngobrol sama beberapa temen juga, mereka juga bilang, iya AI itu bikin ngos-ngosan banget karena benar-benar cepet perubahannya gitu. Berarti kata kuncinya ingin terus selalu belajar Bu ya, mengikuti dengan perkembangan zaman. Iya betul Kak. Jadi kalau kitanya nggak belajar ya udah kitanya akan ketinggalan gitu. Dan dari OpenAI sendiri nih yang punyanya ChatGPT itu juga sudah mengklaim kalau sekarang ChatGPT bisa bantu pekerjaan manusia itu lebih ke analisa kayak gitu ya, ngumpulin data. Nah, untuk selanjutnya ChatGPT itu mengklaim bahwa dia akan terus melakukan perbaikan perubahan sampai-sampai nanti di tingkat pengambilan keputusan itu juga dilakukan oleh AI. Jadi udah bener-bener kayak manusia tuh nggak kepake gitu kalau manusianya nggak cerdas gitu loh. Wah, nih Kak Sanogo nih ya. Biar dapat banyak duit. Oke. Ini yang gambar. Nah, kalau misalnya mau dijadiin video gimana nih? Dijadiin video bisa sebentar. Oh. Udah mau habis ya Kak ya? Cukup nggak nih? Sesi, ya mungkin sesi terakhirnya ini Bu, Kalau video ini agak lama sih teman-teman. agak lama ya. Iya. Mungkin teman-teman ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya ke Bu Luki bisa by room chat atau mungkin juga bisa dari on mic ya teman-teman. Atau mungkin sharing ya, sharing pengalamannya pakai AI, udah dapet proyek gitu ya, proyek bikin konten dengan AI. Nah ini Kak Sanogo nih udah dapet banyak duit ya dari AI. Kita masih ada berapa menit lagi? Mungkin 5 menit lagi Bu. Ini ya teman-teman yang ingin bertanya ke Bu Luki mungkin yang terkait dengan misalkan usahanya masih baru atau apa, mungkin ada tips and triknya mungkin dari Bu Luki sebagai istilahnya pakar lah di bidang ini gitu. Nah, kalau teman-teman baru mau mulai bisnis, itu yang paling penting adalah riset sih. Jadi kalau bisa riset dulu, baru mulai bisnis. Jangan dibalik. Kalau bisnis dulu, nanti eh, apa kepentok-pentok gitu loh. Oh ternyata mau bisnis ini marketnya nggak ada. Oh ternyata udah stok barang nggak laku gitu. Jadi yang pertama banget untuk teman-teman yang mau atau baru mulai bisnis itu adalah riset dulu sih. Jadi riset dulu produknya yang teman-teman mau jualin, yang mau teman-teman bisnis itu produknya apa. Kemudian konsumennya. Konsumennya itu siapa gitu. Itu harus tahu dulu dan harus detail. Kalau teman-teman bilang, oh konsumennya tuh semua orang gitu. Konsumennya tuh seluruh Indonesia gitu. Nah, itu sama aja teman-teman tuh nggak punya
nggak punya bayar pesona, nggak punya orang yang dituju gitu. Jadi harus jelas kita jadi balik lagi ke ini ya, ke yang pertama ini. Kita balik lagi ke sini jadinya gitu. Jadi produknya dulu. Produknya teman-teman mau bikin produk apa. Kemudian yang kalau sekarang karena lagi ngedrop banget ya. Banyak banget teman-teman UMKM juga cerita bahwa penjualannya ngedrop gitu. Mau jualan baju, jualan properti, apalagi gitu ya, jualan makanan, minuman gitu. Banyak yang ngedrop salesnya. Nah, itu benar-benar dipikirin nih, mau jualan apa lagi ya gitu. Produknya tuh produk apa. Kemudian customer yang dituju itu siapa? Itu harus detail, harus jelas gitu. Umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, domisilinya di mana. Karena orang yang domisilinya misalnya di perkotaan dengan pinggiran kota, dengan pedesaan itu beda kebutuhannya dan beda juga kontennya gitu. Makanya kenapa harus detail supaya teman-teman pesannya tuh nyampe. Oke, ini ada Kak Akmal. Sebagai orang yang baru belajar digital marketing dengan adanya AI, hal apa yang bisa membantu untuk belajar dan menggunakan dan terus atau aplikasi apa yang membantu banget dalam digital marketing? Oke. Nah, Kak Akmal ini baru belajar digital marketing. Kak Akmal ini bisnis jualan produk atau jasa produk. Oke, produknya apa Kak? Snack dan makanan ringan. Nah, kalau snack dan makanan ringan ini, eh jadi dibikin bisnis plan. Mau jualannya itu apakah online ataukah offline? Pertama itu, karena sekarang kita di zamannya digital, maka otomatis akan di online ya, gitu. Nah, snack dan makanan ringan ini ada di mana nih gitu? Apakah mau di lingkupnya kotanya Kak Akmal aja atau mau seluruh Indonesia? Kemudian target marketnya itu siapa? Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, remaja itu harus jelas gitu. Kemudian untuk baru pertama belajar digital marketing, Kak Akmal ini paling menguasai itu di mana? Apakah di Instagram ataukah di TikTok gitu? Karena kan ini kita harus belajar terus ya. Kalau ngerasa terpaksa di salah satu platform misalnya nih, banyak yang ngasih saran di TikTok aja gitu. Di TikTok tuh jualannya gampang, di TikTok tuh rame gitu. Tapi sebetulnya tuh nggak suka gitu sama TikTok. Ya, nanti akhirnya tuh akan terpaksa belajarnya. Kecuali kalau teman-teman memang udah bisa semuanya di sosial media bisa, di marketplace bisa gitu. Teman-teman bisa buka toko di semua platform gitu ya. Tapi kalau teman-teman baru pertama, teman-teman bisa pilih platform yang teman-teman suka atau teman-teman kuasai dan di dioptimasi di situ. Misalnya senangnya itu di Instagram, optimasi belajar yang benar tentang Instagram gitu. Apalagi sekarang kan udah berubah nih. Kalau Instagram dulu sama Instagram sekarang tuh berubah. Jadi kalau Instagram dulu, kalau kita emang temenan atau follow orang itu, maka konten-konten kita tuh akan nyampe ke orang itu. Tapi Instagram sekarang tuh beda. Jadi konten kita akan muncul ke orang yang suka juga sama apa ya? Apa yang kita suka gitu. Jadi misalnya kayak sukanya tuh sendal gitu ya. Nah, itu akan muncul tuh di orang-orang yang suka sendal atau orang-orang yang cari sendal. Jadi walaupun kita temenan sama seseorang, dia nggak suka sendal, konten kita tuh nggak nyampe ke teman kita, gitu. Makanya harus dipelajarin dulu nih, Kak Akmal tuh
sukanya di platform mana, itu yang dimaksimalin, dioptimasi. Karena kalau kita mau semuanya dipelajarin, biasanya tuh nggak bisa semua malahan gitu. Kayak sekarang tuh yang lagi rame di TikTok itu ini ya, live streaming ya. Nah, live streaming itu terutama affiliate ya. Jadi kalau dulu yang penting rajin live streaming itu bisa jualan atau bisa laku gitu. Tapi sekarang banyak yang tahu-tahu viewernya ngedrop gitu. Tahu-tahu apa di ban sama TikTok gitu. Nah, sekarang tuh gosip-gosipnya tuh TikTok lagi galau karena TikTok tuh kan lagi pakai AI ya. Jadi ada cerita orang lagi live streaming yang biasanya viewersnya bagus, itu kok ngedrop gitu. Ternyata apa? Ternyata di belakangnya itu dia lagi masak, muncul asap. Nah, AI-nya TikTok itu melihatnya itu asap itu adalah apa? Rokok. Rokok itu nggak boleh. Jadi nggak boleh menampilkan rokok. Kalau manusia itu kan bisa ngebedain ya, itu asap dari panci sama asap rokok itu kan bisa ngebedain. Jadi kelihatan tuh, oh itu mah asap dia lagi masak gitu. Kelihatan tuh pancinya tuh mengeluarkan asap. Oke aja nggak apa-apa. Tapi AI itu kan bukan manusia. AI itu nggak bisa ngebedain itu panci sama rokok gitu. Dia ngelihatnya tuh asap aja, asap berarti rokok. Jadi makanya akhirnya viewernya turun gitu. Jadi teman-teman juga mesti update platform yang teman-teman lagi pakai itu apa perubahannya, apa perkembangannya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Akmal ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi malam ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung hadir ya, apalagi lagi hujan-hujanan gini ya. Mungkin ada yang sinyalnya jelek atau apa gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan, Pak Syadi. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Bu Luki terkait digital marketing. Eh, Mungkin bisa saya simpulkan bahwa konsep 5.0 merupakan fase ya yang terbaru dalam evolusi pemasaran atau evolusi dari digital gitu. Yang mana pembuatan AI ini digunakan untuk menciptakan bisa jadi kalau dalam fokusnya pemasaran ya untuk menciptakan pemasaran yang lebih cerdas, mungkin juga jadi lebih efisien, mungkin juga lebih memudahkan orang untuk bisa relevan dengan mungkin secara umur, secara keinginan dan lain-lain gitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya untuk mengabadikan event spesial hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu berkenan untuk mengaktifkan videonya, eh, berikan ekspresi menarik karena habis ini akan ada sesi foto bersama. Mungkin dan Bapak dan Ibu bisa di on cam dulu agar bisa diabadikan gitu ya. Ya mungkin saya langsung hitung aja Mas Bagas apakah sudah siap? Siap, siap, Mas Adi. Ya oke. Siap. Mungkin kita mulai. Satu, dua, tiga. Ya. Satu, dua, tiga. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya jangan leave Zoom dulu karena ada informasi yang penting banget untuk Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Bentar, saya izin share screen ya.
Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin ikut dan pelatihan sertifikasi BNSP terkait dengan digital marketing, kita hadir dari Sinergi Solusi Academy, yang mana pelatihan digital marketing ini akan dilaksanakan 7 sampai 9 Juli 2025 pukul 19.30 sampai 22, yang itu malam. Apa aja sih materinya gitu yang akan dihadirkan di pelatihan digital marketing itu, yaitu adalah strategi digital marketing 2025, audiensi persona dan insight, teknologi AI terbaru, Google Ads, Instagram Ads, dan Facebook Ads. Lalu juga ada landing page, CEO, dan fundamental digital marketing. Jadi ini udah sesuai dengan SKKNI ya. Terus untuk apa aja sih benefit yang akan didapatkan, yaitu adalah 3 sesi kelas online via Zoom, dan praktek langsung dan sesi tanya jawab. Akan ada sertifikat pelatihan, hard copy, sertifikasi BNSP, lalu juga ada one seater untuk akses materi, kelas recording, virtual background, dan worksheet. Free e-course digital marketing, dan juga ada kitab 1.000 mantra ChatGPT. Untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP, untuk harga normalnya itu 1.500.000, dan dipotong jadi menjadi 950.000. Dan untuk teman-teman yang ikut dan hadir dalam webinar SKIF ini, ada promo spesial dari 950.000 menjadi 650.000 khusus untuk 10 pendaftar pertama. Yang mana ini hanya berlaku 3 hari saja Bapak Ibu, mulai dari malam ini 20 Juni sampai dengan 23 Juni 2025. Dan promo ini hanya khusus untuk teman-teman yang ikut dalam webinar ini. Mungkin ini bisa link pendaftaran digital marketing, ya. Dan ini adalah rekeningnya jika Bapak Ibu ingin ikut dalam digital marketing. Saya izin subscreen. Baik, tidak terasa sudah beres acara dari kami. SKIF mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya aspek pengetahuan, dan mungkin lebih relevan lagi terkait dengan digital marketing dan AI. Ya, saya Sadiadak Ilhami sebagai moderator, izin pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.